Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati Fitri. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh moda antrian pada aplikasi sistem operasi untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi lanjut. Di sini ada rumus masalahnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang first come, first served. Yang kedua, shortest job first. Yang ketiga, priority. Yang keempat, round robin. Yang kelima, multi-level queue. Yang keenam, multi-level feedback queue. Nah, yang pertama di sini ada first come, first served. FCFS merupakan algoritma penjadwal yang paling sederhana yang digunakan dalam CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam Vivo queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Pada algoritma ini, maka proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke dalam CPU pertama kali. Misalnya terdapat 3 proses yang dapat dengan urutan P1, P2, dan P3. Dengan waktu CPU burst dalam milidetik yang diberikan sebagai berikut. Nah, di sini ada Gantt chart dengan penjadwalan FCFS dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada tabel gambar yang sudah saya buat, yang dimana waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah 24, dan P3 adalah 27. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3, sama dengan 17 milidetik. Apabila urutannya P2, P3, dan P1 dengan waktu CPU burst dalam milidetik yang diberikan sebagai berikut. Maka Gantt chart-nya dengan penjadwalan FCFS digambarkan di bawah ini. Waktu untuk P1 adalah 6, P2 adalah 0, dan P3 adalah 3. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 60 tambah 0 tambah 3 bagi 3 sama dengan hasilnya 3 milidetik. Rata-rata waktu untuk khusus ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Algoritma FCFS termasuk non-primitif karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya atau berhenti ataupun meminta input atau output. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ketika kita mengirim beberapa file untuk dicetak pada printer, printer akan memproses setiap file sesuai urutan yang diterima. Jadi, file yang pertama kali dikirim dicetak terlebih dahulu sebelum file yang dikirim setelahnya.
Nah, yang kedua ini ada shortest job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-rata juga menjadi pendek. Algoritma ini dapat dibagi menjadi dua sebagian, yaitu primitif, yang dimana jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut. Maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Primitif SJF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Nah, yang kedua ada non-primitif, yang dimana CPU tidak memperbolehkan yang dimana CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeserkan proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Contohnya, ketika kita menjalankan beberapa aplikasi pada komputer, sistem operasi akan menyelesaikan aplikasi yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk dieksekusi terlebih dahulu sebelum aplikasi yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang ketiga, yang ketiga ada priority. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahului proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas sesuatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, time limit. Yang kedua, memory requirement. Yang ketiga, access file. Yang keempat, perbandingan antar input atau output burst dengan CPU burst. Yang selanjutnya ada tingkat kepentingan proses. Pada algoritma ini juga terdapat dua macam penjadwalan, yaitu yang pertama primitif. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Yang kedua juga ada non-primitif. Proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan V.
Nah, di sini juga ada contohnya, yang dimana ketika kita memprioritaskan tugas pada komputer, jika kita memprioritaskan aplikasi editing video, maka sistem operasi akan memberikan prioritas yang lebih tinggi pada aplikasi editing video, pada aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang. Yang keempat, di sini ada round robin. Algoritma ini mengalir proses pada di antrian. Setiap proses mendapatkan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis ataupun prosesnya sudah selesai, maka CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Semua mendapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1:n. Dan tidak akan menunggu lebih lama dari kurang 1 key. Dengan key adalah lama 1 kuantum. Jika key terlalu besar, maka akan sama dengan algoritma FCFS. Jika terlalu kecil, maka semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Dengan waktu kuantum atau quantum time, untuk membatasi waktu proses, biasanya kurang 100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan CPU kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya juga, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan diberhentikan sementara. Jika sudah mencapai waktu kuantum, dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue. CPU kemudian menjalankan berikutnya. Jika terdapat N proses pada ready queue dan waktu kuantum key, maka setiap proses mendapatkan 1:n. Dari waktu CPU paling banyak key unit waktu pada sekali penjadwalan CPU. Tidak ada proses yang menunggu lebih dari N kurang 1 key unit waktu. Performasi algoritma round robin dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika key besar, maka yang digunakan adalah algoritma FIFO. Tetapi jika key kecil, maka sering terjadi context switch. Misalnya ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU dengan quantum time sebesar 4 milidetik. Maka dapat digambarkan sebagai berikut. Yang di mana 1 prosesnya P2 dan burst time-nya 24, dan 2 prosesnya P2
Bostonnya 3, dan 3 P3, prosesnya P3, bostonnya 3. Maka Gantt chart-nya dapat digambarkan sebagai berikut. Waktu tunggu untuk P1 adalah 6, P2 adalah 4, dan P3 adalah 7. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 tambah 4 tambah 7 bagi 3. Maka hasilnya mendapat 5,66 milidetik. Ketika kita mengirim, contohnya di sini ada ketika kita mengirim beberapa pesan pada jaringan komputer, jaringan komputer akan mengirim pesan-pesan tersebut secara bergantian dengan interval waktu sama. Nah, di sini ada multi-level queue, yang dimana mode antrian multi-level queue adalah mode antrian yang membagi proses dalam beberapa tingkat antrian berdasarkan jenis atau prioritas. Setiap tingkat antrian memiliki aturan antrian yang berbeda-beda. Keuntungan dari mode antrian ini adalah efektif dalam menangani proses dengan prioritas yang berbeda-beda, yang dapat meningkatkan efisiensi sistem. Namun, kekurangan dalam kompleks Kekurangannya adalah kompleks dalam implementasinya dan sulit untuk menentukan aturan antrian pada setiap tingkat. Contohnya, ketika kita memiliki beberapa jenis tugas pada sistem operasi seperti proses interaktif, proses batch, atau proses jaringan, setiap jenis tugas memiliki antrian tersendiri untuk memprioritaskan pemrosesan sesuai jenis. Nah, yang terakhir di sini ada multi-level feedback queue, yang dimana model antrian ini adalah model antrian yang mengalokasikan proses ke dalam beberapa tingkat antrian berdasarkan waktu eksekusi dan prioritas. Proses yang memerlukan waktu eksekusi lebih lama akan ditempatkan pada tingkat antrian yang lebih rendah. Keuntungannya dari mode antrian ini adalah efektif dalam menangani proses dengan waktu eksekusi yang berbeda-beda dan dapat meningkatkan efisiensi sistem. Namun, kekurangannya adalah kompleks dalam implementasinya dan sulit untuk menentukan aturan antrian pada setiap tingkat. Nah, di sini juga ada contohnya, yang dimana ketika kita menjalankan beberapa aplikasi pada komputer dan beberapa aplikasi lain, ya, dan beberapa aplikasi lebih penting daripada yang lainnya, sistem operasi akan memberikan prioritas yang lebih tinggi pada aplikasi penting dan menempatkan aplikasi tersebut pada antrian yang lebih tinggi. Sedangkan aplikasi yang kurang penting akan ditempatkan pada antrian yang lebih rendah. Jika aplikasi tidak mendapatkan proses cukup lama, maka sistem operasi akan menurunkan aplikasi tersebut ke antrian lebih rendah. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang
salah-salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.